Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kali ini kita akan membahas, karena ini sudah bulan Desember dan menjelang Natal dan juga Tahun Baru, tentu saja isu ketahanan pangan selalu menjadi perhatian publik, karena publik banyak menilai bahwa ketika ada Natal dan Tahun Baru, justru stok beras itu dikhawatirkan sedikit dan juga stabilitas harga pangan, dan masyarakat juga menginginkan menjelang Natal dan Tahun Baru mereka tetap mendapatkan pangan yang berkualitas namun dengan harga yang juga murah. Dan saat ini saya sedang berada dengan narasumber Bapak Laode Suleman sebagai Kepala Bulog atau Badan Urusan Logistik Gorontalo, dan kita akan berbincang-bincang tentang pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan mungkin Pak, yang pertama mungkin dijelaskan dulu pada saudara yang ada di rumah, sebenarnya Bulog itu apa, Pak? Bulog itu adalah BUMN yang ditugaskan oleh negara untuk lebih khusus mungkin bidang ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan yang saat ini mungkin penugasan pemerintah kepada Perum Bulog itu adalah salah satunya penyaluran bantuan pangan, juga stabilisasi pasokan dan harga pangan, yaitu dengan menggunakan beras SPHT. Ya, mungkin spesifiknya. Gitu. Tapi kalau misalnya program atau fokus kerja yang paling prioritas di Bulog itu apakah cuma beras saja? Untuk bidang pelayanan publik itu fokusnya di beras, sedangkan untuk kegiatan bisnis atau komersial itu kami ada komoditas gula pasir dan juga minyak goreng. Berarti beberapa komoditas ya, bukan hanya beras saja. Betul. Tapi juga ada gula dan lain sebagainya. Dan ini karena akan menjelang Natal dan Tahun Baru, memang biasanya yang paling sering terjadi di masyarakat kan memang karena ada Natal dan juga Tahun Baru banyak terjadi peningkatan lah kebutuhan pangan di masyarakat. Kalau sampai dengan di awal Desember ini, kira-kira bagaimana stok pangan di Gorontalo, Pak? Stok kami sangat cukup, itu baik stok beras, gula pasir maupun minyak goreng. Yang pada saat ini juga kami sedang melaksanakan penyaluran bantuan pangan yang sampai posisi hari ini mungkin sudah mencapai 90%. Bantuan pangan itu yang bentuknya beras, juga minyak goreng, itu paket sekaligus diberikan kepada penerima bantuan pangan yang saat ini sudah terdistribusi itu sampai 90%. Kami targetkan di minggu ini itu terdistribusi 100% sampai ke penerima bantuan pangan. Berarti untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini bisa dipastikan bahwa stok itu masih banyak dan dapat memenuhi kebutuhan untuk lonjakan pangan ini. Betul, sangat cukup stok kami di gudang. Kemudian Pak, biasanya kalau menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya stabilitas harga pangan itu agak sedikit melonjak. Kira-kira bagaimana dari pemerintah sendiri, dari Bulog untuk menanggapi hal itu, Pak? Catatan BPS kemarin di bulan November, inflasi bulan November, harga beras itu justru menyumbang deflasi di Provinsi Gorontalo. Itu artinya bahwa harga beras di Provinsi Gorontalo itu mengalami penurunan. Berarti saat ini memang harga beras yang kemarin sempat ada kabar bahwa harga beras naik, sekarang justru mengalami penurunan. Betul, ya Pak? Betul. Berarti masih dikatakan aman untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Betul. Tadi Bapak sempat bilang bahwa saat ini Bulog juga sedang menyalurkan bantuan pangan. Ya. Itu mekanismenya untuk bantuan pangan itu seperti apa, Pak? Mekanisme penyaluran bantuan pangan itu bahwa pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan paket bantuan pangan dalam bentuk beras dan minyak goreng melalui Badan Pangan Nasional. Kemudian data penerima dari bantuan pangan itu bersumber dari data DTSEN, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari Kementerian Sosial. Kemudian kami menyalurkan kepada nama-nama yang sudah
daftarkan di DTSN itu. Berarti untuk bantuan pangan sendiri yang dilakukan oleh Bulog itu memang sudah ada datanya. Betul. Sudah ada datanya. Apa kira-kira yang menjadi semacam syarat untuk orang dapat menerima bantuan pangan itu? Mungkin syaratnya mungkin datanya hanya perlu diupdate saja dari desa kelurahan. Misalnya ada keluarga penerima manfaat misalnya, atau keluarga yang memang dianggap layak untuk menerima bantuan pangan, itu mungkin melalui dinas sosial, kepala desa atau lurah bisa mengusulkan ke dinas sosial atau catatan sipil menyampaikan bahwa ada beberapa keluarga di desa atau di kelurahan itu dianggap layak untuk menerima bantuan pangan. Berarti memang semuanya itu berdasarkan data dari desa, kemudian jadi data di DTSN itu, DTSN yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kemudian dari Bulog tinggal menjalankan saja untuk penyaluran bantuan pangan. Tapi betul. sejauh ini Pak, apa dalam penyaluran bantuan pangan juga hal-hal yang terjadi misalnya di dalam ketahanan pangan ini, apa tantangan yang paling besar dihadapi Bulog saat ini? Tantangan mungkin dari segi penyerapan gabah beras, karena posisi kita di Gorontalo ini, satu infrastruktur pasca panen untuk gabah beras itu belum cukup memadai, sehingga di dalam pengolahan gabah menjadi beras itu mungkin banyak terjadi losis, kehilangan dari perubahan komoditas padi itu menjadi beras. Mungkin itu tantangannya. Jadi tantangannya paling sering itu terjadi dari gabah itu menjadi beras ya Pak. Betul. Dan mungkin selanjutnya ini kita akan bahas soal bagaimana kira-kira Bulog memastikan jelang Natal dan Tahun Baru ini tidak ada harga pangan yang melonjak di pasaran. Dan saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo, Independen Terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya, dan kita sedang membahas tentang ketahanan pangan jelang Natal dan Tahun Baru di Gorontalo, dan sedang dengan narasumber Bapak Laude Suleman sebagai Kepala Bulog Gorontalo. Tadi kita sudah bahas tentang sebenarnya apa tugas pokok dan fungsi dari Bulog, kemudian apa saja tantangan yang terjadi, dan kali ini kita akan membahas soal, tadi sempat dibilang Bapak bahwa Bulog itu bukan hanya menangani tentang beras saja, tapi berbagai komoditas, misalnya tadi ada minyak goreng, gula pasir, dan sebagainya. Nah, biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru pasti akan terjadi yang namanya lonjakan harga. Itu yang paling sering dikhawatirkan oleh masyarakat. Bagaimana kira-kira Bulog dalam hal ini memastikan agar harga dari komoditas ini dapat tetap stabil dan masyarakat tetap dapat komoditas yang berkualitas? Baik, kami dari Bulog tentunya bukan hanya melaksanakan penugasan dari pemerintah, yaitu penyaluran bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan beras SPHP itu, tapi juga kami melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan gerakan pangan murah. Jadi hari ini titik pelaksanaan gerakan pangan murah itu di Gorontalo Utara. Ya. Kemudian besok itu di Kabupaten Bone Bolango, daftar atau jadwal pelaksanaan GPM sedang disusun. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango, juga Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota, sehingga pelaksanaan gerakan pangan murah itu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat mampu menjangkau komoditi pangan yang harganya stabil. Kalau gerakan pangan murah itu setiap hari Pak? Terjadwal. Tapi dalam kurun bulanan misalnya dia bisa berapa kali dalam sebulan? Seminggu bisa 4 kali. Seminggu 4 kali. Ya, Dan jadi itu titiknya berbeda-beda? Iya, betul.
Kalau misalnya terjadi lonjakan harga komoditas itu biasanya yang paling sering jadi pemicu itu apa, Pak? Eh, Mungkin ada beberapa hal ya. Bukan saja dari sisi ketersediaan, tetapi juga kemungkinan ada aspek distribusi. Misalnya beras di Provinsi Gorontalo itu beras yang beredar banyak yang dari Makassar. Beras dari Makassar diangkut ke Provinsi Gorontalo itu butuh biaya distribusi. Itu juga menjadi satu faktor penentu dalam harga yang berlaku di pasar. Kalau misalnya apa itu juga berlaku misalnya kepada para petani lokal di Gorontalo yang misalnya karena cuaca yang tidak stabil, kemudian menyebabkan sawah misalnya itu jadi gagal panen. Betul, betul. Juga cuaca salah satu penentu juga karena itu menentukan jumlah produksi dari petani. Kalau misalnya dari sisi distribusi, kan kalau Bulog ini kan badan urusan logistik. Kalau misalnya dari sisi distribusi, apa sebenarnya hari ini strategi dari Bulog untuk memastikan pasokan itu tetap lancar? Misalnya kalau harga pangan itu kan kita tidak tahu, misalnya tiba-tiba cuacanya buruk, kemudian ada gagal panen dan lain sebagainya. Dari Bulog sendiri, bagaimana memastikan bahwa pasokan ini tetap akan lancar meskipun ke wilayah-wilayah yang rawan, begitu Pak? Dari sisi ketersediaan kami pasti jamin itu, karena di samping kami menggunakan data histori kegiatan tahunan kami. Jadi Bulog itu pelaksanaan kegiatannya hampir rutin begitu. Jadi berdasarkan data histori kegiatan itu, kami juga menggunakan mungkin data prediksi begitu, bahwa harga ini di bulan ini ada kemungkinan naik, sehingga kami pastikan ketersediaan bahan pangan itu terjaga di gudang-gudang kami di Gorontalo. Kalau untuk bulan Desember ini sendiri jelang Natalan Tahun Baru, kira-kira apa komoditas yang masuk ke data akan naik harganya? Mungkin yang naik harganya barito barangkali ya. Barito, Ya, barito. Bawang rica dan tomat. Bawang rica dan tomat. Tapi jelang Natalan Tahun Baru ini biasanya itu akan ada yang dari Bulog itu namanya operasi pasar. Apakah sekarang Bulog juga sudah melakukan itu, operasi pasar? Betul. Operasi pasar itu mungkin istilah lama. Ya. Sekarang itu namanya gerakan pangan murah. Oh, sama dengan yang tadi. Betul. Ya. Gerakan pangan murah. Jadi kalau dulu istilahnya operasi pasar, kalau Betul. sekarang gerakan pangan murah, di mana ada titik-titik ya. Ya, titik-titik tertentu pelaksanaan. Untuk minggu ini sendiri di Desember, ini kan baru tanggal 3. Ya. Minggu ini sendiri sudah berapa titik, Pak? Sudah 2 titik sampai hari ini. Di minggu berikutnya mungkin kami akan melaksanakan gerakan pangan murah sesuai jadwal yang dibuat oleh Kabupaten Bone Bolango. Dan juga mungkin kabupaten lain, Kabupaten Gorontalo atau Kota Gorontalo juga kami koordinasikan, mereka juga akan membuat jadwal untuk pelaksanaan gerakan pangan murah itu. Kemudian Pak, biasanya kan hampir setiap tahun pasti kebutuhan itu meningkat karena ada momen Nataru yang bertepatan dengan kondisi yang cuaca buruk. Misalnya hari ini juga di Desember ini mulai hujan dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini tentunya berdampak pada panen dan distribusi. Ini kan harusnya jadi pengalaman bagi Bulog dan kira-kira antisipasi cuaca buruk apa yang bisa dilakukan oleh Bulog? Mungkin lebih utama adalah menjaga ketersediaan pasokan. Posisi stok bahan pangan kami sangat cukup. Itu misalnya beras, stok kami sangat cukup. Tercatat hari ini 2.600 ton itu ada di gudang. Kemudian minyak goreng ini juga sangat cukup. Ketersediaannya itu ada 250.000 liter di sini di gudang kami di gudang. Ya, di Gorontalo. Juga gula pasir
tercatat itu kurang lebih 50 ton barangkali ketersediaannya. Dan itu biasanya penyalurannya biasanya ada di pasar murah tadi misalnya, yang untuk di gudang itu. Kemudian apakah masyarakat sendiri bisa langsung datang ke kantor untuk membeli? Bisa. Atau harus lewat pasar murah dulu? Bisa datang ke kantor. Mungkin kantor kami ini juga sering didatangi oleh masyarakat untuk membeli bahan pangan, beras, minyak goreng, juga gula pasir. Juga bisa membeli lewat mitra binaan kami, itu di pasar-pasar yang ada tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo, baik itu di pasar sentral, misalnya pasar Liluwo, kemudian pasar Kayu Bulan di Kabupaten Gorontalo, juga ada mitra-mitra kami, mitra-mitra binaan kami, sehingga pendistribusian bahan pangan itu, baik beras SPHP, kemudian minyak goreng dan gula pasir, kami bekerja sama dengan mitra-mitra yang kami bina. Berarti Bulog juga selain ada gerakan pangan murah tadi, di pasar-pasar yang memang itu pasar harian ya, betul, ada mitranya, betul, dari Bulog. Tapi apa yang menjadi keunggulan dari misalnya yang menjadi mitra dan yang tidak jadi mitra? Kalau bermitra dengan Bulog, maka dari sisi harga pasti stabil. Kemudian dari sisi margin juga yang mereka dapatkan juga sangat cukup. Berarti tentunya masyarakat tetap bisa mendapatkan pangan yang berkualitas dengan harga yang murah lewat belanja di pasar yang bermitra dengan Bulog. Dan mungkin setelah ini kita akan bahas soal bagaimana harapan, kemudian harapan dari Bulog tentang bagaimana kondisi stabilitas harga pangan, ketahanan pangan di Gorontalo ini menjelang Natalan Tahun Baru. Tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo, Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya dengan pembahasan kita soal ketahanan pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Masih bersama narasumber yaitu Bapak Laude Suleman sebagai Kepala Bulog Gorontalo. Tadi kita sudah bahas panjang lebar soal bagaimana ketahanan pangan di Gorontalo, dan mungkin setelah ini kita akan bahas soal ketahanan pangan ini tentunya menjadi sektor yang paling dikhawatirkan publik. Banyak hal yang itu terjadi di luar tapi dapat mempengaruhi ketahanan pangan, begitu. Nah, pertanyaannya adalah kondisi nasional bahkan global itu kan bisa mempengaruhi juga ketersediaan dan harga pangan. Apakah ada di tahun ini, tahun 2025 ini, sejauh ini apakah Bapak melihat ada kondisi global yang mempengaruhi ketersediaan pangan di Gorontalo? Alhamdulillah tidak ada. Sebab dari data BPS juga, di tahun 2025 itu produksi padi di Provinsi Gorontalo itu surplus dibandingkan dengan tingkat konsumsi masyarakat Gorontalo. Jadi secara keseluruhan mungkin Gorontalo cenderung aman dari sisi ketahanan pangan. Berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena memang tadi yang sudah Bapak katakan bahwa kondisi surplus jadi melebihi dari konsumsi masyarakat Gorontalo itu sendiri. Bahkan mungkin setelah tahun 2025 masih ada sisa dari 2025 untuk bisa digunakan di tahun 2026. Kemudian mungkin apa pesan Bulog pada masyarakat terkait keterjangkauan harga khususnya agar tidak melakukan panik buying menjelang Natal dan Tahun Baru, karena biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru 2 minggu sebelum Natal dan Tahun Baru pasar itu sudah ramai sekali dan membeli banyak pangan begitu. Mungkin kami sangat berharap begitu agar masyarakat mungkin tidak perlu panik. Kami terus bekerja, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan yang memudahkan masyarakat untuk menjangkau bahan pangan dengan hadir di setiap titik di kelurahan-kelurahan untuk melaksanakan gerakan pangan murah itu. Tapi seberapa penting misalnya masyarakat dalam hal ini juga ikut menjaga ketahanan pangan, Pak, kalau dari Bulog sendiri?
Tentunya soal ketahanan pangan ini kan bukan cuma tugasnya Bulog, tetapi juga masyarakat. Bagaimana kira-kira masyarakat bisa turut menjaga agar ketahanan pangan ini tetap Baik, stabil? mungkin masyarakat perlu memanfaatkan pekarangan. Pekarangan. Pekarangan itu utamanya untuk komoditas bahan pangan yang tidak bisa disimpan lama, misalnya barito. Mungkin masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan untuk menanam bahan pangan yang yang sifatnya tidak bisa disimpan, sehingga di dalam upaya untuk stabilisasi harga akan lebih mudah kalau misalnya masyarakat itu di setiap rumah tangga atau di setiap keluarga ada lahan atau pekarangan yang dimanfaatkan untuk menanam bahan pangan. Berarti tidak, maksudnya supaya juga semuanya produktif tentang pangan dan tidak harus membeli ke pasar karena sudah punya tanaman sendiri, apalagi misalnya bawang rica tomat yang tadi sempat dikatakan itu adalah barito itu cepat ini ya, tidak bertahan lama, tidak bertahan lama. Jadi akan lebih baik dan lebih sehat juga kalau misalnya masyarakat turut menjaga stabilitas pangan ini dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami. Tapi sejauh ini apakah ada semacam rencana inovasi lah untuk Bulog Gorontalo? Melihat tantangan yang saya kemukakan di awal tadi, bahwa tantangan kami di Gorontalo pada umumnya adalah di penyerapan gabah beras, yang mana di Provinsi Gorontalo infrastruktur pasca panen baik itu gabah, beras maupun jagung yang belum cukup memadai, sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi begitu untuk mengupayakan pembangunan infrastruktur pasca panen gabah dan jagung di Provinsi Gorontalo, yang kemarin kami sudah lakukan survei lokasi yang direncana oleh pemerintah provinsi akan dihibahkan ke Bulog. Itu dalam bentuknya apa, Pak? Itu bentuk infrastruktur pengering jagung dan gudang penampungan, kemudian gudang penampungan gabah, juga penggilingan gabah untuk diolah menjadi beras. Tapi maksudnya apakah saat ini Bulog Gorontalo belum punya infrastruktur itu atau bagaimana, Pak? Belum ada. Belum ada. Jadi ini merupakan, ya bisa dikatakan sebagai sebuah rencana inovasi agar juga lebih memudahkan Bulog karena kelengkapan dari infrastruktur yang tadi dibantu dengan pemerintah daerah. Mungkin yang terakhir, Bapak bisa memberikan imbauan kepada masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru ini soal bagaimana masyarakat juga bisa turut berpartisipasi agar ketahanan pangan ini tetap bisa berjalan. Baik, mungkin di samping masyarakat melakukan upaya menanam bahan pangan di pekarangan, juga kami sangat harapkan tidak melakukan panic buying seperti yang disampaikan tadi, karena kami pasti hadir di titik-titik tertentu yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk membeli bahan pangan yang murah. Tapi biasanya kalau di pasar murah itu tidak desak-desakan karena harganya murah? Tidak. Tidak ya? Tidak. Berarti memang masyarakat sepertinya sudah sangat familiar dengan yang namanya gerakan pangan murah, karena memang setiap seminggu bisa 4 kali dan masyarakat sudah tahu itu, dan apalagi keadaannya juga tidak desak-desakan, dan semoga gerakan pangan murah atau apapun program oleh Bulog yang itu tujuannya untuk menjaga agar ketahanan pangan di Gorontalo tetap berjalan stabil, stabilitas harganya juga tetap terjaga, dan memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pangan yang berkualitas meskipun dengan harga yang murah. Apalagi tadi Bapak sudah jelaskan juga bahwa kita juga harus memanfaatkan pekarangan rumah sebagai bentuk partisipasi kita sebagai masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga ketahanan pangan di Gorontalo. Bapak terima kasih sudah berbagi dengan kami soal bagaimana ketahanan pangan di Gorontalo menjelang Natal dan Tahun Baru, dan terima kasih juga pada saudara yang sudah menonton di rumah. Saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.